Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbi, dan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharap syafaatul ujma jadah di yaumil jazamin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan mempresentasikan atau akan mencoba menjelaskan tugas UAS di semester 3 ini yang berjudul Revolusi Industri 4.0 di dalam sektor pendidikan, yang mana disusun oleh Saudari Amnam Kusum, terus ada Saudara Ahmad Rusdi, ada saya sendiri Ibu Baro, dan Saudara Nafal Saiful Adi. Oke, baik. Mungkin kita akan coba menjelaskan di slide yang pertama. Oke, di sini ada latar belakang, di mana latar belakang ini ada revolusi merupakan suatu perubahan yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan. Ukuran kecepatannya pun bersifat relatif. Misalnya, revolusi industri yang memerlukan waktu puluhan tahun karena mampu mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, baik dalam sistem kekeluargaan dan hubungan antara buruh dan majikan yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Oke, revolusi industri 4.0 itu sendiri merupakan fenomena transformasi dan segala lini produksi di dalam industri yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatis. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini mengakibatkan dampak terhadap keterlibatan tenaga manusia yang nantinya dapat berkurang. Namun tentunya bukan hanya dampaknya saja yang ditimbulkan dari adanya revolusi ini, tetapi memberikan berbagai manfaat juga, tentunya bagi proses produksi, seperti meminimalisasi resiko human error karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan nantinya cenderung konsisten, meningkatkan efisiensi produktivitas pada proses produksi, keamanan data terjamin karena terhubung ke dalam komputing, atau meningkatkan visibilitas terhadap status ketersediaan barang serta proses pengiriman, dan sistem dapat dikendalikan secara real time. Oke, next. Terus setelah tadi ada rumusan masalahnya, atau ini ada rumusan masalahnya dari latar belakang di atas, maka penulisan dapat merumuskan masalah sebagai berikut. Poin pertama, apa yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan? Terus di poin yang kedua, ada apa saja konsep atau karakteristik dari revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan? Terus di poin selanjutnya, bagaimana dampak dan revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan? Di poin yang keempat, apa saja tentang dalam tantangan dalam implementasi revolusi industri 4.0 di sektor pendidikan? Terus di poin yang terakhir ada apa saja strategi implementasi revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan? Oke, silakan dilanjut oleh pihak. Untuk tujuan penelitian, ada tujuan dari penulisan makalah ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama dapat memahami pengertian revolusi industri 4.0 pada sektor pendidikan. Lalu yang kedua dapat mengetahui dan memahami konsep atau karakteristik dari revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan. Yang ketiga dapat menganalisis dampak atau
pengaruh yang ditimbulkan akibat dari adanya revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan. Yang keempat, dapat mengatasi tantangan implementasi revolusi industri 4.0 di sektor pendidikan. Lalu yang kelima, dapat mengidentifikasi strategi dalam implementasi revolusi industri 4.0 dalam sektor pendidikan. Lalu selanjutnya, dalam bidang pendidikan tentunya sangat berkaitan dengan revolusi industri 4.0 karena dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola belajar dan berpikir serta mengembangkan inovasi kreatif dan inovatif dari peserta didik. Tujuannya agar mencetak para generasi penerus bangsa yang unggul dan mampu bersaing. Pengalaman pendidikan tinggi tidak lagi cukup untuk mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Kemampuan atau skills seperti berpikir kritis, critical thinking, lalu kreativitas dan adaptabilitas semakin penting dimiliki mahasiswa. Universitas atau perguruan tinggi perlu menyesuaikan kurikulumnya untuk memastikan agar para mahasiswa memiliki skills yang dibutuhkan demi mencapai kesuksesan di era baru ini. Universitas atau perguruan tinggi perlu membangun kemitraan dengan sektor industri agar kurikulum mereka up to date dan relevan dengan perkembangan terkini. Kerjasama ini dapat membantu para mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung di dunia kerja dan dunia nyata. Selain itu, pola ini juga dapat membantu universitas mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang konsep atau karakteristik revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan. Di sini ada lima serta itu. Yang pertama, penggunaan teknologi digital dalam integrasi teknologi digitalnya seperti AI sama blockchain dan cloud computing dalam proses belajar mengajar. Lalu poin yang kedua yaitu pembelajaran online atau daring dengan cara menggunakan platform online untuk mengakses materi pembelajaran. Integrasi dengan guru. Yang poin ketiga yaitu tentang penggunaan data analitik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengukur kemajuan siswa. Baik, yang keempat yaitu kolaborasi dan komunikasi. Penggunaan teknologi ini untuk memfasilitasi kolaborasi dalam komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Yang kelima, yang terakhir yaitu pembelajaran berbasis kompetensi, memfokuskan pada pengembangan kompetensi dan kemampuan siswa. Yang selanjutnya yaitu dampak revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan. Revolusi industri 4.0 ini membawa sebuah dampak yang besar terhadap pendidikan. Ketika manufaktur menjadi lebih otomatis, ada kebutuhan bagi siswa untuk dilatih dalam teknologi baru yang sedang digunakan. Semakin banyak data yang dikumpulkan dan dianalisis, siswa juga harus mampu memahami dan menginterpretasikan data. Data-data tersebut oleh karena banyak sekali manfaat teknologi industri 4.0 bagi institusi pendidikan massal, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, serta memberikan siswa pengalaman dunia nyata yang akan membantu mereka dalam karir masa depan mereka. Teknologi ini juga dapat meningkatkan pembelajaran dan proses pengajaran di berbagai bidang studi, seperti termasuk pendidikan berbasis sains dan teknologi. Selain itu, teknologi tersebut tentunya bukan hanya memberikan manfaat saja bagi pendidikan. Pasti ada pula dampak yang terjadi. Dampak revolusi industri 4.0 ini yaitu mengubah peran dan tanggung jawab. Ada pula dampak yang terjadi. Pendidikan nantinya para pendidik
sangat perlu menyadari sebuah tren yang muncul dalam pendidikan dan bagaimana industri 4.0 ini cocok dengan rencana keseluruhan mereka untuk perbaikan dan reformasi. Pentingnya bagi para pendidik untuk mengetahui peluang seperti apa yang sedang bagi mereka karena memberi kerja akan mulai mencari cara buat baru dan menarik untuk meningkatkan tenaga kerja mereka di tahun mendatang. Silakan. Baik, yang selanjutnya yaitu tantangan dalam implementasi revolusi industri 4.0 terhadap sektor pendidikan. Dalam pendidikan 4.0 dibutuhkan keselarasan antara manusia dan teknologi informasi dalam rangka menemukan solusi yang dapat digunakan dalam memecahkan berbagai persoalan yang timbul, lalu menciptakan peluang yang kreatif dan inovatif untuk memperbaiki sektor kehidupan. Oleh sebab itu, guru diharuskan untuk mempelajari teknologi agar dapat menyampaikan ilmunya melalui kegiatan belajar mengajar dari KBM secara online. Bukan hanya pendidikan saja, tetapi para peserta didik juga diharuskan untuk memahami penggunaan teknologi yang tidak hanya sosial media saja, tetapi juga semua aspek yang menunjang keberlangsungan KBM. Generasi muda saat ini merupakan aset bangsa yang sudah sepatutnya diberikan kebebasan dalam berpikir, karena mereka harus mampu mengembangkan pola pikir dan kreativitas untuk menjadi generasi yang bermanfaat bagi bangsa maupun negara. Generasi muda juga harus mampu melatih pola pikir dan harus bisa memilih informasi yang benar maupun informasi yang salah yang semakin mudah tersebar di era besarnya pertumbuhan teknologi sekarang ini. Selanjutnya yakni kesimpulan. Era revolusi industri 4.0 telah mengubah cara berpikir tentang pendidikan. Perubahan yang dibuat bukan hanya cara mengajar, tetapi jauh lebih penting adalah perubahan dalam perspektif konsep pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum saat ini dan masa depan harus melengkapi kemampuan siswa dalam dimensi pedagogi, keterampilan hidup, kemampuan untuk hidup bersama, kolaborasi, dan berpikir kritis dan kreatif, mengembangkan soft skill dan transversal skill serta keterampilan tidak terlihat yang tidak terkait dengan bidang pekerjaan dan akademik tertentu, namun berguna dalam banyak situasi kerja seperti keterampilan interpersonal, hidup bersama, kemampuan menjadi warga negara global, dan literasi media dan informasi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Semoga ada manfaatnya khususnya bagi kami, maupun bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.